بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita hingga kita bisa berkumpul di satu majlis yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, di tempat yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta di waktu yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang iman kepada para nabi dan rasul. Pada kesempatan pertemuan pagi hari ini kita akan bahas khusus tentang iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini perlu ada kajian khusus? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat penutup syariat-syariat para nabi-nabi sebelumnya. Maka semua syariat harus merujuk kepada syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad itu? Kalau kita membaca lembaran-lembaran kitab suci serta hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad ini adalah seorang yang sangat spesial. Seorang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka pada saat ketika Nabi Adam alaihi salatu wasalam melakukan kesalahan, lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat yang ia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan wasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian Allah berkata kepada Adam, "Wa kaifa ta'rifu Muhammadan wa lam akhluqhu?" Bagaimana engkau tahu Muhammad itu sementara aku belum ciptakan? Apa kata Nabi Adam? Kata Nabi Adam, pada saat engkau menciptakan aku ya Allah, lalu meniupkan rohmu kepadaku, fara'aitu ala qa'imatil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya lihat di tiang-tiang aras itu tertulis. Tertulis apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tertulis kalimat seperti itu. Maka saya menduga tidak ada satupun nama yang disandingkan dengan namamu kecuali nama itu adalah nama yang mulia dari orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Sadaqta ya Adam, kau benar wahai Adam. Innahu la ahabbul khalqi ilayya, bahwa Muhammad itu adalah makhluk yang paling aku cintai. Maka mintalah engkau dengan namanya, pasti akan aku kabulkan permohonanmu. Maka kemudian tidak heran kalau kita minta kepada Allah biasa menggunakan wasilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang disebut dengan tawassul. Di dalam masyarakat kita, masyarakat Jakarta, masyarakat Betawi, itu biasanya kalau pengajian selalu kita wasilah kepada Rasul.
Apa yang kita baca? Ya Rabbi bil Mustafa baling maqasidana. Itu wasilah. Ya Allah, dengan wasilah Mustafa Rasulullah baling maqasidana, sampaikan maksud dan tujuan kami. Kenapa? Dasarnya rujukannya adalah riwayat dari yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam spesial? Karena yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu nur Nabi Muhammad. Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabat Nabi yang sangat terkenal dan salah satu dari 6 periwayat hadis terbanyak dari kelompok sahabat, itu pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasul, akhbirni an awwali syai'in khalaqallahu qabla al-asya. Ya Rasul, ceritakan kepadaku sesuatu yang pertama kali diciptakan qabla al-asya, sebelum sesuatu ini ada. Jadi sebelum alam semesta ini ada, semuanya ada. Siapa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan kepada Jabir bahwa yang pertama kali diciptakan sebelum sesuatu ini ada adalah nur nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama kali diciptakan nur Muhammad. Dari nur ini kemudian baru diciptakan semuanya, termasuk diciptakan alam semesta. Maka Nabi pernah mengatakan dalam hadis qudsi, Allah pernah mengatakan, laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan engkau ya Muhammad, ma khalaqtul aflaq. Aku enggak akan pernah ciptakan alam semesta ini. Maka Nabi Muhammad SAW adalah musabbibul asbab. Atau beliau ini adalah sababul wujud. Sebab wujudnya segala sesuatu. Makanya ada salawat tuh. Salawat disusun yang di situ disebutkan sababun likulli mawjud. Jadi sebab bagi keberadaan segala sesuatu itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kenapa spesial? Pertama kali diciptakan dan terakhir dibangkitkan atau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang diutus terakhir berarti dia termasuk orang yang mulia. Karena dia menutup risalah-risalah sebelumnya. Maka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana caranya perlu kita pahami. Kenapa? Karena kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kalau kita benar-benar beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah memahami sirah, memahami perjalanan, kehidupan dan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Makanya belajar sejarah penting. Karena penting, maka setiap lembaga pendidikan Islam pasti akan belajar tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita juga sebagai orang Islam harus belajar sejarah. Kalau kita ingin mengerti bagaimana Islam dipraktekkan, rujukan kita bukan orang lain kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang lain merujuk kepada Rasulullah. Maka yang menjadi pedoman kita adalah Nabi Muhammad SAW. Bukan orang lain. Bukan juga para ulama. Karena ulama merujuk kepada Rasulullah SAW. Kalau misalnya ada perilaku seseorang, kira-kira benar nggak? Kemana kita merujuk? Kepada Nabi. Kenapa? Karena semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu jadi pelajaran buat kita. Karena Nabi itu uswah. Teladan. Segala sesuatu yang dicontoh harus lebih baik dari yang mencontoh. Itu logikanya. Makanya tidak heran kalau Nabi Muhammad SAW itu sempurna. Kalau kita ingin meniru, tiru yang sempurna. Jangan tiru yang cacat. Kalau kita tiru yang sempurna, maka kita bisa mendekati yang sempurna.
Ada 10%, ada yang 20%, 30%, itu mendekati yang sempurna. Maka kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak sempurna, keluar dari Islam, murtad. Karena ada politisi, Pak, di YouTube tuh. Bapak pernah dengar? Yang mengatakan Nabi Muhammad tidak sempurna. Kalau dia Islam, keluar dari Islam, murtad. Maka semua yang dia lakukan enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia taubat. Sayang dia nggak tahu apakah yang ngucapin murtad atau tidak. Ini persoalannya. Makanya kalau kita bicara tentang Nabi, hati-hati. Apalagi sampai kemudian memposisikan Nabi dalam posisi yang sangat rendah dibandingkan dengan yang lain. Murtad, Pak. Sama misalnya Anda memuliakan para wali ketimbang Rasulullah SAW, Anda bisa keluar dari Islam. Itu bahayanya. Karena masih banyak orang-orang yang berbicara lebih memuliakan para wali, lebih memuliakan guru-gurunya ketimbang Rasulullah SAW. Sebagai contoh misalnya, yang heboh ini kan kita pernah dengar ada seorang sampai Mi'raj 70 kali. Rasulullah Mi'raj berapa kali sih? 1 kali. Kalau yang dimaksud Mi'raj itu bertemu dengan Allah, maka orang yang bercerita tentang itu bisa keluar dari Islam. Kenapa? Karena lebih mementingkan si A ketimbang Rasulullah SAW. Padahal tidak ada satupun makhluk yang paling mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita perlu belajar sirah Nabi. Kalau perlu ada di masjid-masjid, musola-musola, belajar tentang sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kitab-kitabnya banyak, Pak. Kalau kita bicara tentang tarikh Rasulullah, itu banyak sekali. Tetapi ada satu kitab yang bagus, namanya Ar-Rahiqul Maktum. Yang ditulis oleh Al-Mubarakfuri. Itu bagus, karena itu mendapatkan penghargaan. Termasuk yang dimaksud dengan sirah Nabi itu ya kitab-kitab maulid itu. Kalau Bapak baca tentang maulid Barzanji, Simtud Duror, maulid Dibai, maulid lainnya, itu bicara tentang sirah Rasulullah. Cuma kita baca, kita nggak paham. Itu persoalannya, maka perlu dikaji. Jadi belajar Barzanji bukan cuma dibaca, dikaji isinya. Ada nggak orang yang belajar mengkaji kitab Barzanji isinya? Ada nggak? Ada nggak, Pak? Di musola masjid? Nggak ada, Pak. Yang dibahas apa? Bacanya doang. Dengan lagu-lagunya. Bukan itu yang penting. Yang penting adalah Anda memahami apa isi dari kitab-kitab maulid itu. Pasal 1, pasal 2, pasal 3. Itu kalau cerita tentang perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kalau kita contoh, luar biasa. Maka yang perlu kita pelajari adalah ini. Fase 1, kelahiran Nabi. Kemudian Nabi pada masa kanak-kanak. Kenapa Nabi kemudian dibedah? Oleh siapa yang membedahnya? Malaikat Jibril. Kenapa Jibril membedah? Karena Nabi ini akan dipersiapkan untuk menjadi seorang Rasul yang membawa pesan-pesan yang sangat penting. Membawa pesan-pesan yang sangat penting kalau bukan orang yang jujur, yang amanah, maka sulit ini bisa disampaikan. Jujur dan amanah ini tidak akan muncul orang terhadap orang-orang yang mempunyai penyakit hati. Kalau orang punya hasad, punya dengki, sombong, kalau dia jadi utusan, maka yang dia prioritaskan dirinya. Itu begitu, Pak. Tapi kalau seandainya penyakit-penyakit ini hilang, maka dia akan menjalankan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat Nabi itu amanah, siddiq, fatanah, tabligh itu. Yang wajib kita ketahui sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus sifat ini? Karena harus disampaikan pesan ini, nggak boleh dikurang-kurangi, nggak boleh ditambah. Maka Nabi Muhammad SAW pada saat kanak-kanak itu dia bedah dulu, dihilangkan penyakit-penyakit hatinya. Kalau kita enggak, kita dibedah oleh Jibril nggak, Pak? Makanya nggak heran kalau ada orang punya mobil baru, kita yang menderita, Pak. Ada orang dapat hadiah, door prize, kita yang susah. Dan seterusnya. Kenapa? Masih ada sifat
hasad di dalam diri kita. Nabi nggak mungkin punya sifat itu. Kenapa? Karena sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajari misalnya fase ketiga, fase keempat, fase kelima, seterusnya sampai fase wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu dipelajari. Kalau kita nggak bisa belajar di masjid dan musola, beli bukunya. Kalau nggak punya uang beli buku, bisa buka di internet. Kan banyak tuh di internet informasi-informasi tentang apa yang disampaikan terkait dengan sejarah Rasulullah. Tapi ketika baca internet, Anda jangan langsung percaya begitu aja. Tetapi perlu dibandingkan dengan pembacaan yang lain. Kenapa? Biasanya internet itu ketika ada tulisan-tulisan itu ada motif dan kepentingan. Kalau misalnya kelompok salafi, ya motifnya salafi. Kalau misalnya organisasi A, ya ada motifnya di situ disampaikan. Maka kita harus kritis tuh. Menjadi seorang muslim harus kritis. Kalau ada informasi harus diteliti. Benar nggak di informasi ini? Jangan sampai kita percaya begitu aja. Yang berikutnya adalah setelah belajar sirah Nabi sebagai wujud memahami kehidupan dan ajaran Rasulullah, maka Al-Quran dipelajari. Karena Al-Quran itu adalah bagian dari apa yang menjadi representasi dari Rasulullah SAW. Makanya ketika ditanya oleh para sahabat kepada Siti Aisyah tentang akhlak Rasul, Siti Aisyah mengatakan, kana khuluquhu Al-Quran. Sahabat tanya Aisyah, Rasul itu akhlaknya seperti apa? Apa kata Siti Aisyah? Akhlaknya Rasul, ya Quran itu. Kalau Anda ingin lihat Rasulullah, lihat Al-Quran. Karena semua ajaran-ajaran Al-Quran itu adalah cerminan dari akhlak Rasulullah SAW. Atau kita balik, akhlak Rasulullah adalah cerminan dari Al-Quran. Kalau orang akhlaknya Quran, sempurna nggak sih Pak? Sempurna Pak. Karena Rasulullah SAW itu bertindak bukan karena keinginannya, tetapi keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bertindak sesuai dengan keinginan kita, bukan keinginan Allah. Misalnya saya beri contoh. Bapak saya tampar nih, bolak-balik. Bapak mau balas atau tidak balas? Hah? Balas. Keinginan siapa? Keinginan manusia. Apakah keinginan Allah? Wa anta'fu khairul lakum. Kau maafin, itu lebih baik buat engkau. Itu keinginan siapa? Allah. Kalau engkau membalas, balas yang setimpal. Fa in aqabtum fa'aqibu misli ma uqibtum bihi. Wa la in sabartum luwa khairul lisabirin. Dalam surah An-Nahl. Kalau kalian mau balas, balas, tapi jangan melebihi dari balasan itu. Kalau Anda ditampar 2 kali, jangan Anda tampar lagi 3 kali. 2. Jangan pakai bonus setengah. Jangan. 2 kali aja. Wala in sabartum, kalau kalian sabar, kata Allah ini, la wa khairul lisabirin, itu lebih bagus buat orang-orang yang sabar. Keinginan Allah, Anda harus sabar. Tapi kita nggak bisa. Tapi Rasulullah sabarnya luar biasa. Contoh, ini Rasul setiap hari lewat Pak di satu rumah orang Yahudi. Orang Yahudi kan kita tahu karakternya. Dia suka ngeludahi. Rasul lewat, ludahi. Kalau kita Pak lewat rumah tetangga diludahi, marah nggak Pak? Jangankan ludahi, dia begini, kita aja kita udah marah. Belum keluar ludahnya kita udah marah. Apalagi ini keluar ludah nih, sampai Rasul kena. Lewat aja Rasul, marah enggak. Besoknya lewat situ, kalau kita kapok kan, lewat situ diludahi, besok nggak lewat situ lagi. Kapok kita, muter lewat belakang. Ini Rasul tetap lewat, diludahi biasa aja. Sampai satu ketika, pada saat ketika Rasul lewat, kok nggak ada yang ludahi dia? Rasul rindu kan? Nah ini mana nih orang yang ludahi ini? Ternyata nggak ada. Tanya tetangga orang itu, ternyata dia lagi sakit. Rasul kemudian balik ke rumah, dibawa ke rumah, langsung menjenguk orang yang sakit itu. Nah ketika dijenguk, dia khawatir Rasul mau balas nih. Tapi Rasul adalah yang pertama kali menjenguk
orang tersebut, sementara tetangga yang lainnya, saudaranya nggak ada satupun jenguk dia. Nah, dari sinilah kemudian dia masuk ke dalam agama Islam karena akhlak Rasulullah. Rasul bertindak berdasarkan keinginan atau keinginan Allah? Keinginan Allah, Pak. Maka kalau Anda ingin sukses hidup di dunia ini, hiduplah sesuai dengan keinginan Allah, bukan keinginan Anda. Kalau keinginan Anda, siap-siap Anda akan gagal dalam hidup ini. Kenapa? Keinginan kita itu, kita nggak tahu mana yang baik, mana yang tidak. Boleh jadi apa yang kita anggap baik, itu nggak baik. Boleh jadi apa yang kita anggap buruk, itu baik. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, kata Allah. Boleh jadi apa yang kau anggap atau yang kau sukai itu buruk, dan boleh jadi apa yang kau benci itu bagus. Maka kalau ingin hidup bagus, hiduplah sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, maka rujukannya Quran, hadis. Karena itu maka belajar Al-Quran penting. Yang pertama kali untuk belajar Al-Quran adalah Anda pelajari ilmu tajwid. Jangan langsung belajar tafsir. Tajwid dulu, perbaiki. Tajwidnya udah bagus belum? Apa itu ilmu tajwid? Misalnya makharijul huruf, makhrajnya, ngucapin ha, ha, kha. Itu susah itu. Kalau orang-orang yang nggak belajar susah. Sama semua itu nanti. Ha, kha, ha. Ha itu dari dada atau dari ini, tenggorokan. Kalau orang nggak ngerti, dipikir dari dada. Ha, tuh, dada. Padahal ha, tenggorokan. Makanya banyak orang baca keliru. Wasyamsi wa duhaha. Ada yang baca wasyamsi wa duhaha. Salah, Pak. Salah itu. Wasyamsi wa duhaha. Di kerongkongan. Itu makhraj tuh. Makanya masih kecil ngaji tuh sama guru-guru yang benar tuh. Makhrajnya dulu dipelajari. Nah, setelah itu sifatul huruf. Ada tafkhim, ada yang tebal, ada yang tipis. Kita kadang-kadang tipis yang tebal sama aja kita baca. Belajar. Kemudian ada idhar, idgham, iqlab, ikhfa. Bagaimana cara membunyikannya? Itu harus belajar. Termasuk misalnya mim sukun, ada mat. Kadang-kadang kita panjang pendeknya kita nggak ngerti. Qalqalah. Ada saya pernah dengar orang baca Al-Fatihah diseret. Semua jadi qalqalah, Pak. Alhamdulillah tuh alhamdulillah jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya kira-kira qalqalah itu lam tuh qalqalah bukan tuh? Bukan. Qalqalah itu qaf, ta, ba, jim, dal. Khalaq, ahad. Qalqalah. Apalagi? Pokoknya kalau disingkat qaf, ta, ba, jim, dal. Ada 5. Itu qalqalah. Pelajari itu. Jangan semua huruf dikolkolahkan tuh. Diseret itu jadinya. Nah, itu keliru. Termasuk ngucapin a. Kalau orang Jawa itu susah tuh kalau Jawa-Jawa ini ya, yang a jadi nga tuh. Saya pernah tuh di mana itu dia alhamdulillah jadi alkamdu. Ha jadi ka. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya bilang, waduh ini sah atau tidak nih? Akhirnya saya mufaraqah. Karena saya yakin nggak sah. Baca Quran nggak boleh pakai logat dialek masing-masing daerah. Sama misalnya Anda baca Quran dengan logat Hadramut, nggak boleh, Pak. Misalnya apa? Qul, bacanya gul. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Itu nggak boleh. Kalau dialek ngomong boleh. Karena orang Hadramut itu, orang Yaman kalau bilang qaf, go. Orang Mesir lebih hebat lagi. Kalau qaf, a. Misalnya saya mengatakan, aku lulak. Saya mengatakan kepada engkau. Kalau orang Mesir, a'ululak. Bukan pakai ko. Kalau jim dibaca ga. Jamal. Dia baca gamal. Makanya ada Gamal Abdul Nasir. Itu dari Jamal, Pak. Karena dialeknya, maka dibilang gamal. Anda bayangkan kalau seandainya orang Mesir menggunakan dialeknya, baca Quran.
Nah, gimana Pak? Setengah mati tuh. Makanya harus pakai sesuai dengan bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu ada 7 qiraatnya. Tapi ingat, qiraat itu bukan Quran, itu ragam pembacaan Quran. Bagi orang-orang yang belajar tentang Al-Quran, itu bisa masuk ke bacaan ragam qiraatul Quran. Saya beri contoh misalnya. Ini untuk informasi aja, karena saya juga nggak belajar mendalam tentang qiraat Al-Quran. Misalnya, kita kan baca biasanya biasa aja kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai gitu kan? Ada bacaan gini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Beda enggak, Pak? Beda, Pak. Itu qiraat. Wah, ini di masjid ada yang baca begitu. Wah, ini aliran sesat nih. Nah, kita kan sering begitu. Padahal itu qiraat. Cuma kalau kita di Indonesia jangan pakai qiraat itu bacanya. Baca yang hafaz, seperti yang kita baca. Itu kaya. Yang kedua, kalau kita udah bagus bacaannya, dengan ilmu tajwidnya, belajar tafsirnya. Di masjid-masjid kan banyak pengajian tafsir belajar tuh. Ada tafsir tematik, kajian tematik itu tafsir tematik. Ada tafsir tahlili pakai kitab, misalnya belajar Jalalain, bukan jalan lain ya, Jalalain. Ini kita singkat, jalan lain katanya. Namanya orang Betawi kan pengen yang singkat-singkat. Fathul Mu'in jadi Facul Mu'in katanya. Jalan lain itu. Nah, itu penting tuh belajar tafsir supaya kita ngerti apa sih isinya Quran. Karena Al-Quran kalau kita paham, kita amalkan, itulah yang disebut dengan akhlak Rasulullah. Harus seperti itu. Yang ketiga yang penting supaya kita bisa memahami Quran dengan baik, belajar sabab nuzulnya. Ini Quran turunnya kapan sih? Kepada siapa? Konteksnya seperti apa? Supaya jangan sampai kita keliru memahami Al-Quran. Perlu memahami sejarah turunnya ayat, konteks sosial budayanya seperti apa, bagaimana tafsirnya, bagaimana istinbat hukumnya, kronologinya seperti apa. Karena ayat itu ada yang menghapus dan dihapus. Ada yang turun di awal dan di akhir. Di dalam Al-Quran itu ketika bicara tentang persoalan riba, itu berproses. Ketika bicara tentang pengharaman khamar, itu berproses. Nggak langsung diharamkan. Berproses. Sampai diharamkan. Tapi kalau sudah diharamkan oleh Allah, kita nggak boleh ikut proses itu. Kita pakai proses zaman Mekah dulu lah. Masih boleh minum tuh. Yang penting nggak mabok. Jangan. Udah diharamkan. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Yang namanya khamar itu rijsun, najis, termasuk perbuatan setan. Perbuatan setan apa? Setan itu selalu memerintahkan kalian untuk melakukan sesuatu yang keji, yang buruk dan jahat itu setan. Maka kalau minum khamar lalu kemudian dia berzina, dia mencuri, diam dan sebagainya, itulah perbuatan setan. Maka diharamkan oleh Allah Subhanahu. Sama dengan riba, pengharamannya itu bertahap. Kenapa bertahap? Yang pertama, karena masyarakat Arab transaksi ekonominya itu riba. Kalau dihancurkan langsung, bahaya nih. Yang kedua, orang-orang Arab zaman jahiliyah, minuman khamar bagian dari hidupnya. Anda bayangkan kalau bapak merokok itu udah bagian dari hidup, lalu dilarang merokok, marah nggak Pak? Marah. Orang Arab yang namanya mabuk, itu bagian dari hidupnya. Setiap pesta, pasti ada mabuk. Semakin nyungsep ke got, semakin hebat ya. Bahasanya begitu. Maka kalau itu lalu kemudian diharamkan, perlawanannya tinggi, bertahap. Bertahap tuh. Apa yang pertama? Jangan kamu sholat wa antum sukara. Janganlah la taqrabus sholata wa antum sukara. Kalau kalian sholat, jangan mabok. Ini pas mau sholat, sebelum sholat dia mabok dulu. Bacanya keliru. Qul ya ayyuhal kafirun. Bacanya itu lagi. La a'budu. Dibaca a'budu ma ta'budun. Lahnya kurang.
Artinya apa? Aku menyembah apa yang kamu sembah. Sampai ada orang bacaannya bagus tapi dia putar-putar. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Terputar-putar di situ kok. Dia bingung mana ujungnya nih. Ada yang begitu. Nah, kalau ada imam begitu, Pak, Bapak nggak usah tegur. Biarin aja. Sampai di mana dia terputar itu? Hah? Jangan dirampok. Nanti dia pingsan lagi. Jadi kalau ada orang baca Quran terputar-putar, diamin aja, nggak usah ditegur. Kalau yang bacaan surah. Jadi gitu. Kenapa? Karena tidak boleh menegurnya. Dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Kalau bacaan Fatihah, iya. Karena dia rukun. Kalau surat, sunnah. Biarin aja. Dia putar-putar sampai dia sanggup di mana dia berhenti itu. Nah, baru dia ruku. Nah, kalau kita baca Quran lalu kemudian lupa, jangan berusaha untuk mengingat terusnya. Langsung aja ruku. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Lupa ini. Yang mana saya membaca ini? Ali Imran, Al-Baqarah atau yang mana ini? Kan ada alif banyak kan? Dia lupa ini yang mana. Karena kebanyakan pikiran, ruku aja sudah. Daripada cari-cari. Bolehnya satu boleh, nggak ada masalah. Kan nggak baca juga ada masalah. Nah, jadi ketiga hal ini penting. Meskipun banyak ilmu-ilmu Al-Quran. Yang ketiga hadis. Hadis juga perlu kita pelajari. Maka di masjid-masjid perlu tuh baca hadis. Kenapa? Karena hadis itu adalah ucapan Rasulullah. Perkataan Rasulullah. Ada di situ. Ada perbuatan Rasul. Maka kalau kita ingin memahami Rasulullah, meneladani Rasulullah, baca hadis-hadisnya. Maka di masjid ada pengajian Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu kitab hadis dikumpulkan Imam Nawawi dan semua hadisnya sahih. Enggak ada yang tidak sahih itu di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Karena memang sudah dikatakan Imam Nawawi yang aku kumpulkan dalam kitabku ini semua yang sahih, yang tidak sahih enggak. Itu Riyadhus Shalihin. Termasuk Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah itu yang sering dibaca. Itu hadis-hadis pilihan, sahih. Jadi kalau kita baca hadis-hadis yang sudah diseleksi aja. Atau langsung kepada kitab hadis yang muktabar. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tapi banyak hadisnya. Cari yang singkatan, Mukhtasar Sahih Bukhari ada. Dulu saya pernah belajar tuh, Mukhtasar Sahih Bukhari, kitab kuning. Tapi sekarang sudah ada yang bagusnya. Dulu masih kitab-kitab terbitan atau dijual di Alidrus tuh, Tenabang. Tapi sekarang sudah banyak kitab-kitab yang dicetak bagus. Nah, yang kedua, beriman kepada Nabi itu adalah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mencintai Rasul ini jadi syariat. Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dicintainya ketimbang orang tuanya, anaknya, dirinya, dan semua manusia yang ada di muka bumi. Rasul yang bilang. Karena ada Umar bin Khattab mengatakan, ya Allah, ya Rasul, aku mencintai engkau melebihi semuanya kecuali diriku. Umar bin Khattab bilang, apa kata Rasul? Engkau belum cinta kepadaku ya Umar. Kenapa? Engkau masih mencintai dirimu ketimbang diriku. Maka Rasul mengatakan, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dicintainya ketimbang dia mencintai bapaknya, orang tuanya, ibunya, anaknya, semua manusia. Apa yang dikatakan Rasul ini dari Allah. Maka mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah syariat. Karena syariat pasti ada manfaat bersifat keakhiratan, ada manfaat bersifat keduniaan. Ke dunia. Kalau manfaat akhirat ini terkait dengan persoalan pahala. Bagaimana indikator cinta kepada Nabi? Yang pertama adalah menghidupkan sunnah Rasulullah.
Kalau kita ngaku cinta kepada Nabi, maka ukurannya adalah sejauh mana Anda menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Itu ukurannya. Kalau kita ternyata masih minimal mengamalkan sunnah Rasulullah, Anda belum benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi menghidupkan sunnah Nabi. Nabi mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Ada hadis nomor 2. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani. Maka orang itu benar-benar telah mencintaiku. Pakai qad. Kalau qad itu namanya harfut tahqiq ya. Dan ketika dia masuk ke dalam fi'il madhi, maka maknanya adalah benar-benar. Qad aflahal mu'minun. Orang mukmin benar-benar pasti dia sukses. Kata Allah. Di sini faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia benar-benar telah mencintaiku. Wa man ahabbani, barang siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah. Maka orang itu bersamaku di mana? Surga. Maka manfaat akhirat bagi orang yang cinta kepada Rasulullah SAW, surga tempatnya. Tetapi untuk mengukur Anda cinta kepada Nabi, ini hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan hadis ini ada penjelasannya nih. Saya ambil supaya kita paham. Wa fa inna hadzal hadis rawahu Tirmidzi wa Tabrani fil Awsat. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Wa Dalaka'i fi syarh usul i'tiqad wa rawahu Al-Uqayli fil Musnad ad-Dha'if wa nasabu Suyuti fil Jami' Shaghir li Sajari dan terusnya. Dan hadis ini banyak diriwayatkan oleh para ahli atau kolektor hadis. Yang kedua adalah berselawat kepada Nabi. Jadi kalau kita mengaku cinta Nabi, maka ukurnya sejauh mana Anda sering menyebut Nabi. Ada sebuah syair. Syair ini untuk menjadi dasar cinta kita kepada seseorang. Wa min alamatil hub kasratu dzikril mahbub. Dan perkataan ini dikutip Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dia mengatakan di antara tanda cinta seseorang, kasratu dzikril mahbub. Dia sering menyebut-nyebut yang dicintainya. Itu indikatornya, ukurannya. Kalau kita cinta sama mobil kita sebutin tuh mobil itu sama teman-teman kita ceritain. Betul nggak Pak? Kita cinta nih mobil kita, sayang banget. Nggak boleh ada kotoran sedikit, lap. Saking cintanya. Kalau kita ngobrol, temu dengan teman-teman kita, yang kita obrolin apa? Mobil kita. Oh, mobil saya tuh, macam-macam dah sebutin. Sama, kalau kita cinta sama orang yang kita ingat setiap saat, yang kita sebutin setiap saat siapa? Yang kita cintai. Di sini jadi dasar. Kalau Anda cinta kepada Allah, maka Anda harus ingat Allah. Zikir kepada Allah. Kalau Anda cinta kepada Rasulullah, maka Anda harus memuji-muji Rasulullah. Maka bacalah kitab-kitab pujian kepada Rasulullah. Qasidah burda. Bukan ada tuh qasidah burda. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Itu kan burda. Itu dicipta. Itu bagian dari memuji Rasulullah, mencintai Rasulullah. Karena kalau Anda mencintai Rasul, Anda harus puji-puji Rasulullah. Rasul suka dipuji nggak? Suka. Bahkan pernah ada yang muji Rasulullah dikasih sorbannya. Maka banyak orang yang membuat kitab-kitab maulid memuji Rasulullah. Kenapa? Karena ini bagian dari cinta kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, berselawat kepada Nabi. Dan bulan diturunkannya syariat selawat di bulan Sya'ban, Pak. Bulan Sya'ban ini kenapa disebut Sya'ban? Li'annahu yatasya'abu fi khairin katsir. Karena dalam bulan Sya'ban ini banyak kebaikan. Apa? Misalnya peralihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Itu terjadi di bulan Sya'ban, tepatnya pada saat nisfu Sya'ban. Kedua, turunnya syariat berselawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
bulan Sya'ban turunnya. Syariat puasa juga turun di bulan Sya'ban. Nah, syariat salawat turun di bulan Sya'ban karena Sya'ban bulan penuh dengan kebaikan. Maka kata Nabi atau Nabi lebih banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban ketimbang bulan-bulan lain. Kenapa? Karena ini bulan pelaporan amal perbuatan kita. Jadi kita dilaporkan amal perbuatan kita, ada harian, ada mingguan, ada tahunan. Kalau tahunan apa? Saat nisfu Sya'ban. Makanya pada saat nisfu Sya'ban kita ngumpul malam tuh, kita baca Yasin, kita minta. Karena di situ ada yang disebut dengan bahasanya itu ketentuan dan takdir itu ditetapkan pada saat malam nisfu Sya'ban. Maka kita baca Yasin, minta apa? Umur panjang. Kita baca Yasin kedua, minta apa? Kenapa Yasin yang dibaca? Kenapa bukan Al-Baqarah? Ada yang bisa jawab? Ya kenapa Yasin? Semua juga saya dengan dia kan. Kenapa Yasin? Ada yang bisa jawab? Kenapa enggak baca Al-Baqarah itu yang 2 juz setengah? Yang sampai 280 ayat lebih. Kenapa bukan Ali Imran? Kenapa Yasin? Ada yang bisa jawab? Bang Haji Isai. Kita ini kan sering baca tapi bingung ya. Kenapa harus Yasin? Karena Nabi mengatakan Yasin 5 quri amin. Yasin itu tergantung niat orang yang bacanya. Jadi kalau Anda punya hajat, supaya hajat Anda dikabulkan, dahului dengan Yasin. Baca Yasin, ya Allah, minta. Kenapa? Karena Nabi pernah ngomong, Yasin tergantung dari orang yang membaca niatnya. Makanya kalau kita mau hidup susah, usaha susah, tapi ikhtiar wajib. Usaha wajib. Doa juga perlu. Maka pada saat kita berdoa sama Allah, dahului dengan baca surat Yasin. Setelah itu minta sama Allah. Yasin 5 quri'a minkum. Nah, ini salawat ini jadi syariat, maka manfaatnya besar. Saya berikan contoh, ada satu kisah. Kisah ini dikutip oleh Imam Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tanqihul Qaulil Hasis yang sering dibaca di masyarakat Betawi ini. Kita bilang, kitab apa yang dibaca? Tanqih. Itu maksudnya Tanqihul Qaulil Hasis. Hadis-hadis Rasulullah. Ditulis oleh siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Nusantara. Dalam kitab itu Syekh Nawawi Al-Bantani cerita tentang seorang ahli sufi dan seorang pemabuk. Ini pemabuk ini Pak, setiap hari dia mabuk. Siang, pagi, siang, malam, mabuk terus kerjaannya. Sampai-sampai seorang ulama sufi ngingetin dia, yang ente lakuin ini nggak benar. Ente mau selamat nggak hidup di akhirat nanti? Tapi orang itu nggak dengeri. Yang namanya orang keras kepala susah dibilanginnya. Dia nggak dengeri. Satu ketika orang ini meninggal. Si pemabuk ini meninggal. Seorang sufi ini bermimpi ketemu dia dalam mimpinya. Dalam mimpinya dilihat orang ini mendapatkan kemuliaan, hidupnya enak. Hidupnya enak, Pak. Ditanyalah oleh ulama sufi ini dalam mimpinya. Dan ingat Pak, mimpi ulama beda dengan mimpi kita. Mimpi ulama itu rubu'un nubuwah, 1/4 kenabian. Bisa jadi pesan. Kalau mimpi kita bunga tidur, cuma mimpi doang, nggak ada maknanya, ya mimpi aja. Nggak ada manfaatnya, nggak ada maknanya, Pak. Nah, ulama ini lalu tanya sama si pemabuk itu yang mendapatkan kenikmatan. Bimanil tahadil martabatal aliyah. Bagaimana atau dengan apa kau bisa mendapatkan martabat yang tinggi ini? Apa dia bilang? Saya pernah dulu hadir di majelis zikir, nggak sengaja. Jadi hadir di majelis zikir nggak sengaja. Pada saat ketika hadir di majelis zikir, seorang guru itu bilang, syekhnya bilang, barang siapa yang berselawat kepada Nabi dan meninggikan suaranya, wajabat lahul jannah. Maka dia pasti masuk surga. Akhirnya si guru ini dalam
majelis zikirnya berselawat. Jamaah yang hadir saat itu pun berselawat kepada Rasulullah SAW. Termasuk pemabuk itu, karena dia hadir tidak sengaja di situ. Ikut berselawat kepada Rasulullah. Karena salawat itu, maka dosa saya diampuni oleh Allah. Seperti yang kau lihat ini. Oh, ternyata ini bukan berarti kita disuruh mabok, bukan Pak. Bukan. Bukan juga berarti, tapi di sini memberikan satu informasi bahwa salawat itu mempunyai manfaat yang besar. Sampai cerita para sufi ini, meskipun cerita para sufi seringkali lemah ya. Karena biasanya sufi kalau ceritanya suka dinaik-naikin tuh. Para ulama sufi. Tetapi yang kita ambil pesannya adalah baca salawat ini manfaatnya sangat besar. Karena sangat besar, maka salawat itu diajarkan oleh Rasulullah. Jadi ada salawat yang diajarkan oleh Rasulullah langsung redaksinya. Ada yang salawat dibuat oleh para ulama-ulama kita. Jadi perlu dipahami, salawat-salawat yang kita baca, itu redaksinya bisa langsung dari Rasul, bisa juga redaksinya dari para ulama-ulama kita. Makanya dalam kitab Afdhalus Salawat ala Sayyidi Sadat ini, ada nih yang warna putih. Wa yastamilul qismu tsani ala sab'ina kaifiyatan lis-salati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat kepada Nabi itu disusun para ulama redaksinya sampai 70 redaksi. Maka nanti ada salawat Tibbil Qulub, ada salawat Naria, ada salawat Al-Fatih, ada salawat Tarekat Syaziliyah, Qadariyah, banyak salawatnya. Tapi salawat yang redaksinya dari Rasulullah SAW, salawat Ibrahimiyah, Pak. Yang kita baca pada saat tasyahud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kan ada itu. Apalagi itu? Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini yang dibaca bukan, Pak? Ini kan? Pada saat Anda tasyahud bacanya ini bukan? Ini yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah, dan salawat ini langsung redaksinya dari Rasulullah. Di dalam kitab Afdhalus Salawat ala Sayyidi Sadat, Yusuf An-Nabhani, itu disebutkan yang di bawahnya. Saya bacakan redaksi Arabnya. Qala Syekh Ahmad As-Sawi, berkata Ahmad As-Sawi, rawa Al-Bukhari fi kutubihi, diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitabnya, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW berkata, man qala hadhihi salata syahidtu lahu yaumal qiyamati bisyahada. Barang siapa yang baca selawat ini, kata Nabi, maka aku akan menjadi saksi bagi dia pada hari kiamat. Wa syafa'tu lahu, dan aku akan memberikan syafaat kepadanya. Makanya kita beruntung setiap hari kita baca selawat Ibrahimiyah. Berapa kali kita baca? Berapa kali? 5 kali satu hari. 5 kali, bukan 17. Masa Bapak baca selawat 17 di mana? 17 rakaat di mana baca Bapak? 5 kali. Di mana tuh 5 kali? Di tahiyat akhir. Bukan 17 kali. Batal Bapak 13 kali. Wa huwa hadisun hasan. Hadis ini hasan. Wa rijaluhu rijalus sahih. Dan para perawinya adalah perawi yang sahih. Zakara ba'dhum, sebagian dari mereka berkata, anna qira'ataha alfa marra. Barang siapa yang membacanya atau membacanya sebanyak alfa marrah, 1000 kali, tujibu ru'yatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bisa lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali, Pak? Berapa kali? 1000. Maka kalau Bapak ingin ketemu Nabi, bersihkan hati, kemudian banyak selawat ini, berapa kali? 1000 kali. Ini ada dasarnya. 1000 kali baca. Salawat Ibrahimiyah. Ini salawat langsung dari Rasulullah. Tapi ada salawat yang disusun oleh para ulama-ulama kita sampai redaksinya 70 redaksi. Tapi sebelum masuk ini ada penjelasan sedikit. Karena di sini nggak pakai Sayyidina. Ya kan? Gimana pakai Sayyidina ini? Karena banyak orang-orang salafi menghantam kita dengan ini nih. Orang-orang salafi dihantam kita. Bid'ah itu baca Sayyidina itu.
dalam salawat pada saat akhir-akhir. Nah, kita baca ini. Wahiyya fil hadisi biduni lafzi syahadah. Ini dalam hadis memang enggak disebutkan lafaz syahadah. Qala al-Imam Asy-Syamsul Ramli, kata Imam Ar-Ramli, salah satu imam mazhab Syafi'i, fi Syarhil Minhaj, dalam kitab Syarah Minhaj, al-afdal, yang paling utama, al-ityanu bilafzi siyadah. Menggunakan lafaz siyadah, sayyidina. Jadi kalau kita baca ini mazhab Syafi'i, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pakai sayyidina. Yang afdal. Kenapa? Li'anna fihi al-ityana bima amarna bihi. Karena di dalamnya ada perintah dengan apa yang diperintahkan kepada kita, wa ziyadatul akhbar bil waqi alladhi huwal adab. Adab kepada Rasul. Anda kalau manggil orang tua Anda, boleh nggak pakai nama? Coba aja panggil bapak Anda pakai nama. Berani, Pak? Yang orang tuanya masih hidup, panggil namanya. Nggak berani. Atau manggil ketua atau lurah ini pakai nama langsung. Lurah kita siapa sih? Ngaripin. Coba panggil, Ngaripin. Lurah. Kira-kira marah nggak dia, Pak? Marah dia, Pak. Kita panggil Pak Lurah, Pak Ngaripin, misalnya kan, saya beri contoh. Itu penghormatan. Lah ini manggil Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, orang yang diutus menyelamatkan kita panggil, ya Muhammad. Nggak ada adabnya nanti. Makanya ini bagian dari adab. Adab ya, kalau adab ini kan etika. Nggak bicara tentang halal haram. Nggak bicara tentang boleh tidak boleh. Tapi adab. Kalau adab berarti terkait dengan etika kepantasan. Pantas nggak Anda memanggil Rasulullah dengan menggunakan ya Muhammad? Meskipun hukumnya boleh. Tapi adabnya kita pakai Sayyidina Muhammad. Ini alasannya. Sementara hadis yang digunakan oleh ulama-ulama salafi yang melarang dan membid'ahkan kita mengucapkan Sayyidina, hadisnya adalah tusayyiduni fi shalah. Jangan engkau mengucapkan sayyid kepadaku fi shalah. Hadis ini fabatilun la aslal. Hadis ini batil la aslahu. Enggak ada sumbernya. Karena enggak mungkin pakai la tusayyiduni. Jadi sada bukan yasidu, sada yasudu. Harusnya tusawwiduni. Salah. Harusnya begitu. Maka hadis ini kama qala ba'du mutaakhiril hufaz, sebagaimana dikatakan para ahli atau hafiz, ahli hadis kontemporer, hadis ini adalah batil la aslalahu. Di sini Ibnu Hajar mengatakan, atau Ahmad bin Hajar mengatakan, wa ziyadatu sayyidina qabla Muhammad la ba'sa bi bal hiyal adab fi haqqihi. Menambahkan kata sayyidina sebelum Muhammad itu enggak ada masalah, bal hiyal adab, tapi ini adalah adab. Nah, ini perlu kita pahami supaya kita paham. Kenapa kita pakai sayyidina? Adab kita kepada Rasulullah SAW. Nah, yang kedua, salawat yang disusun para ulama kita, saya nggak akan jelaskan semua. Kalau Bapak ingin tahu, baca kitabnya Abdalus Salawat ala Sayyidi Sadat. Saya punya kitabnya. Tapi saya ambil beberapa yang sering kita baca. Yang pertama, Tibil Qulub yang sering kita baca ini. Siapa yang ngucapin, yang membuat? Yang membuat adalah Imam Abul Barakat Syekh Dardir dari Mesir, ulama sufi. Dia kalau doanya nggak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada orang kampung lagi kesusahan makanan, kekeringan, datang kepada dia, cerita. Apa dia bilang? Dia cuma ngucapin ayat aja. Ayat di dalam surat An-Nasr tuh. Bukan An-Nasr, ada tuh. Li ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min. Dia bilang alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Itu aja yang dibaca. Pas dia pulang, itu kampung itu kemudian menjadi makmur. Karena doa dari Ahmad atau Syekh Ahmad Dardir, ini disebut dengan Imam Abul Barakat. Kenapa disebut Abul Barakat? Karena keberkahannya luar biasa. Dia nyusun satu selawat namanya Tibil Qulub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Tibil Qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
innaha sigatu tib adh-dhahir wal batin tuqra'u alfain ala ayyi maradin wa qila arba'mi'ati fayushfa bi idillah. Kalau kita membaca ini 2000 nih, 2000 kali salawat ini terhadap penyakit apapun, ada yang mengatakan arba'mi'ah, ada yang mengatakan 400 kali. Fayashfi atau fayushfa, maka dia akan disembuhkan oleh Allah biiznillah, atau fayashfi biiznillah. Dia akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita punya penyakit selain berobat ke dokter, ikhtiar wajib ya. Saya bukan mengatakan nggak perlu ke dokter, ikhtiar wajib. Ke dokter wajib. Tapi perlu juga doa, dan doa ini perlu juga dengan membaca salawat tibbil qulub. Berapa kali dibaca? Alfain. 2000 kali. Ada mengatakan 400 kali. Dan kalau ini dibaca 2000 kali, itu bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Ini disebutkan dalam kitab Sa'adatud Darain fi Salati ala Sayyidil Kaunain. Sebutin. Jadi ada dasarnya. Enggak sembarang. Kedua, salawat Al-Fatih yang saya baca. Saya sering baca salawat ini. Al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabi haqqa qadri wa miqdari azim. Salawat Al-Fatih. Saya baca ini setiap saat. Ini yang menciptakan Sayyid Muhammad Al-Bakri, guru dari Syekh Zainuddin Al-Malibari yang nulis Fathul Mu'in itu. Fathul Mu'in. Fathul Mu'in, gurunya dia. Dia ini seorang sufi, seorang penyair, ulama dari Damaskus, dan dia seorang penganut tarekat Khalwatiyah, lahir di Damaskus dan wafat juga di sana. Dan dia menyusun nih, namanya salawat Al-Fatih. Dan salawat Al-Fatih bagusnya kalau dia baca setelah Al-Musabbi'atul Asyar, setelah membaca 10 yang diulang-ulang sebanyak 7 kali. Disebut dengan Al-Musabbi'atul Asyar. 10 yang diulang-ulang 7 kali. Kalau kita kan habis Jumat ada yang diulang-ulang Al-Fatihah 7 kali. Qul-hu 7 kali. Ya kan? Al-Falaq 7 kali. Apalagi tuh? An-Nas 7 kali. Tambah lagi tuh doa itu. Doanya apa? Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud 10 kali. Lalu ditambah lagi dengan apa? I'tirafnya Abu Nuwas. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim, dan seterusnya. Itu kan ada tuh syair Abu Nuwas, al-i'tiraf, namanya al-i'tiraf. Nah, ini al-Musabbi'atil Asyar. Anda membaca salawat Al-Fatih setelah ini. Al-Musabbi'atil Asyar ini adalah wirid Nabi Khidir. Nabi Khidir, Bapak kenal Nabi Khidir? Kenal? Tahu, tapi nggak kenal. Kalau kenal, wah hebat banget Bapak kenalan sama. Tahu tapi nggak kenal. Nabi Khidir ini menurut riwayat masih hidup. Masih hidup dia. Nah, wa min awradi Sayyidina Al-Khidir radhiyallahu anhu hadzal wirid al-mubarak wa huwa min al-awrad allati kana ya'muru atau yu'maru bi qiraatiha bukratan wa 'ashiyah. Wa huwa wirdul musabbi'atil asr. Termasuk wirid Nabi Khidir yang dibaca pagi dan petang, wirid yang penuh dengan keberkahan namanya al-musabbi'atil asr. 10 yang diulang-ulang 7 kali. Apa? Al-Fatihah. 1. Kedua ayat kursi. Kedua Al-Ikhlas. Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun, dan 6 tuh. Ditambah tuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billahi al-'aliyyil tambah wa la haula wa la quwata. Jadi itu 7, 8 selawat kepada Nabi. Selawat Ibrahimiyah kalau bisa Ibrahimiyah. Kemudian Allahumma ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat 7 kali. Kemudian baca lagi Allahumma fa'al bi wa bihim ajilan wa ajilan fid din wa dunya wal akhirah ma anta lu ahlun wa la tafal bina ya maulana ma nahnu lu ahlun innaka ghafurun halim jawadun karim raufur rahim. 10. Baru kemudian baca selawat Al-Fatih. Jadi dibaca setelah Al-Musabbi'atil Asyar. Kalau Anda baca ini, maka Anda semua urusan Anda dimudahkan, hidup Anda menjadi mudah, rezeki dilancarkan, Allah ridha, dan ilmu gampang masuk ke dalam diri Anda. Kenapa? Al-Fatihi lima ughliq, yang membuka semua yang tertutup. Itu bacanya. Jadi kalau kita tertutup nih susah banget belajar ilmu, Al-Fatih lima ughliq. Kita baca selawat Al-Fatih.
Fatih. Termasuk di majelis saya baca surah Al-Fatih supaya dibukakan semua sehingga paham apa yang disampaikan oleh gurunya. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.